Lanjut, alhamdulillah sudah naik 2 bulan lalu, kerja baru 4 tahun, gaji sudah 2.000 ke atas, wow. Ya, begitulah komentar dari beberapa TKI Malaysia yang bergembira menyambut berita naiknya gaji minimum di Malaysia. Untuk di 1 Februari yang akan datang, sahabat sudah pada tahun 2025 ya, yaitu 1.700. Dan untuk gaji basic ini tidak tertakluk untuk warga tempatan saja, melainkan untuk warga asing juga mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diumumkan sebelumnya. Atas kabar baik ini tentunya TKI Malaysia, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia patut berbahagia, patut beriang gembira karena akhirnya gaji naik lagi dan boleh mengirim duit ke kampung lebih banyak lagi dan boleh menabung lebih banyak lagi. Ya, menariknya lagi di Malaysia ini ketika pemerintah menetapkan gaji minimum itu ternyata berlaku untuk seluruh negeri di Malaysia. Tidak kisah itu kota kecil, tidak kisah itu kota besar, tidak kisah itu di daerah pesisir, tidak kisah itu di daerah pelosok, Sabah, Sarawak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tambah lagi gaji tahun depan. Moga dapat 6.000. Amin. Alhamdulillah sudah naik 2 bulan lalu, kerja baru 4 tahun, gaji sudah 2.000 ke atas, wow. Ya, begitulah komentar dari beberapa TKI Malaysia yang bergembira menyambut berita naiknya gaji minimum di Malaysia. Yang mana pada beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan bahwa gaji minimum Malaysia akan naik pada tahun 2025, yaitu 1.700 yang tadinya 1.500. Ingat ya, minimum paling sedikit gaji itu 1.700, tidak boleh di bawah. Begitulah kira-kira. Dan ya, ternyata gaji minimum itu tidak hanya berlaku kepada seluruh warga masyarakat Malaysia, tidak hanya berlaku kepada rakyat Malaysia, tetapi juga berlaku kepada pekerja asing seperti tenaga kerja Indonesia juga berhak mendapatkan gaji minimum sebesar 1.700. Ingat sekali lagi, minimum paling sedikit 1.700. 1.700 itu kalau dirupiahkan itu sekitar 6 jutaan, saudara. Lumayan, bukan lumayan lagi. Kalau mau dibandingkan dengan gaji rata-rata di Indonesia sih masih agak jauh ya. Apalagi di beberapa daerah yang gaji minimumnya masih 2.000-an. Ya, komentar-komentar itu saya jumpai di salah satu video yang bertajuk Peraturan Baru Gaji Minimum untuk TKI di 2025. Video ini diupload oleh channel yang bernama Mukidi Channel, diunggah 2 hari yang lalu. Nanti saya akan lanjutkan lagi baca-baca komen TKI-TKI yang lainnya pada video ini. Namun sebelum itu kita tonton dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel, guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, pagi ini seperti biasa kita akan sharing informasi yang menarik. Dan pastinya untuk teman-teman yang masih mendapatkan gaji 1.500, pastinya ini bisa dijadikan sebagai informasi yang penting. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke informasinya, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat jangan lupa dibantu untuk subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasi agar ya. next Dan jangan lupa ketinggalan ketika saya juga channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Dan pastinya jangan lupa diseruput. Kemudian saya tinggal dikit ya, tinggal bagian bawah. Oke, kita masuk ke informasinya. Memang beberapa hari yang lalu Perdana Menteri Malaysia telah membentangkan budget untuk tahun 2025. Nah, di situ ada satu informasi yang menarik dan sahabat-sahabat di luar sana yang sehingga kini masih mendapatkan gaji per bulan 1.500
untuk di 1 Februari yang akan datang, sahabat sudah pada tahun mendapat 2025 kenaikan, ya, yaitu 1.700. Dan untuk gaji basic ini tidak tertakluk untuk warga tempatan saja, melainkan untuk warga asing juga mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diumumkan sebelumnya. Dalam artian selamat buat warga asing yang kerja di Malaysia yang menjadi ketetapan di belanjawan 2025. Nah, untuk teman-teman kan masih banyak ini teman-teman di luar sana yang mendapat gaji 1.500 mulai di 2 Februari yang akan datang. Pastinya sahabat bisa meminta untuk menambah gaji. Dalam artian ya, untuk teman-teman yang sebelum ini sudah menandatangani kontrak gaji 1.500, maka untuk di kontrak yang akan datang pastinya akan secara tidak langsung akan mengikut ataupun menyelaraskan gaji yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Nah, untuk teman-teman memang informasi ini perlu sahabat pahami, garis bawah untuk sahabat-sahabat yang masih mendapatkan gaji 1.500. Tidak bisa dinafikan, di luar sana memang banyak juga teman-teman kita yang untuk skill sudah profesional dan juga sudah pandai. Untuk teman-teman di luar sana yang sudah profesional, skillnya sudah pandai, banyak juga yang mendapatkan gaji dari ketetapan tersebut. Tapi kalau untuk yang sudah dapat gaji-gaji besar-besar ini ya wis lah, diam, tidak perlu dipublikasikan. Karena apa? Tujuannya kita menghormati teman-teman kita yang di luar sana yang memang masih mendapatkan gaji minimum. Karena kadang-kadang saya miris juga kalau melihat teman-teman di kalangan TKI yang flexing, pamer gaji dan sebagainya. Sebetulnya tidak perlulah dipamerkan. Karena apa ya, kita juga harus menghargai teman-teman kita di luar sana. Itu masih banyak yang bahkan tidak mendapatkan gaji sesuai ketetapan yang ditetapkan. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini. Jadi teman-teman yang kontrak kerjanya masih 1.500, next secara tidak langsung akan berubah menjadi 1.700. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam TKI sukses, bye. Ya, nanti video ini boleh ditonton di channelnya Mufidi Channel. MC Production. Oke, selamat buat warga Malaysia dan selamat juga warga asing yang bekerja di Malaysia, terutama selamat buat tenaga kerja Indonesia TKI di Malaysia. Selamat, Anda akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi lagi per tahun 2025 pada bulan Februari. Atas kabar baik ini tentunya TKI Malaysia, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia patut berbahagia, patut beriang gembira karena akhirnya gaji naik lagi dan boleh mengirim duit ke kampung lebih banyak lagi dan boleh menabung lebih banyak lagi. Patut berbahagia, patut berterima kasih kepada Malaysia dan patut bersyukur dan harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pemberi rezeki. Ya, menariknya lagi di Malaysia ini ketika pemerintah menetapkan gaji minimum itu ternyata berlaku untuk seluruh negeri di Malaysia. Tidak kisah itu kota kecil, tidak kisah itu kota besar, tidak kisah itu di daerah pesisir, tidak kisah itu di daerah pelosok, Sabah, Sarawak, negeri-negeri lainnya di Malaysia itu mendapatkan gaji minimum yang rata, yang sama, 1.700 ya. Minimum 1.700, paling kecil ya. Itu 1.700 kalau dirupiahkan kurang lebih 6 jutaan. Wow. Tidak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini kalau sudah bicara soal gaji minimum, itu tiap daerah, tiap provinsi, tiap kabupaten, tiap kota itu berbeda-beda gaji minimumnya. Dari yang gajinya kecil hingga yang menengah dan yang besar. Yang paling kecil itu kalau tidak salah sekitar 2 jutaan. Kemudian yang paling besar itu sekitar 6 jutaan kalau tidak salah ya, setahu saya. Tolong koreksi kalau saya salah. Sekitar 6 jutaan. Gaji minimum paling tinggi. Itu di daerah-daerah kawasan industri biasanya. Seperti Tangerang, Jakarta, dan lain-lain di kota-kota besar. Dan yang paling miris itu adalah di Jawa Tengah. Itu tidak salah sekitar 2 jutaan. 2 jutaan saja gaji minimumnya.
Dan yang lebih kasihan lagi itu kalau pekerja itu dapat gaji minimum 2 jutaan. Itu sudah sangat susah sekali itu. Bagaimana caranya gaji 2 juta itu bisa cukup untuk 1 bulan? Kayaknya susah ya, susah sekali. Sebetulnya ada faktor-faktornya kenapa gaji minimum di Indonesia ini tiap daerah itu berbeda. Ada sebetulnya faktor-faktornya mempengaruhi gaji minimum di tiap daerah ini berbeda. Mungkin di konten ini tidak akan saya bahas, mungkin next konten akan saya bahas apa yang menjadi faktor-faktor yang membuat gaji minimum di Indonesia ini tiap daerah itu berbeda. Mungkin, insya Allah next saya akan bahas. Oke, seperti janji saya tadi di awal, saya akan melanjutkan membaca komen-komen para TKI Malaysia yang menyambut kabar kenaikan gaji minimum Malaysia per tahun 2025, yang mereka bersenang-senang, berbahagia, menyambut gembira atas kabar baik ini. Oke, saya akan bacakan beberapa komennya ya. Alhamdulillah, tambah lagi gaji tahun depan, moga dapat 6.000, amin. Ini tadi yang saya baca di awal. Kemudian, betul Bang Mukidi, salam sukses. Yang baru datang sekarang pun ada yang gaji 1.850 juga ada. Tapi aku juga sarankan cukup diam. Ya, yang gaji besar itu cukup diam saja ya, kasihan TKI yang lain yang gajinya belum sampai segitu. Lanjut, alhamdulillah sudah naik 2 bulan lalu, kerja baru 4 tahun, gaji sudah 2.000 ke atas. Wow, 4 tahun gajinya sudah 2.000 ke atas. Itu sudah berapa juta tuh? Itu kayaknya 7 juta ke atas ya. Oke, lanjut. Aku kerja kilang sebagai teknisi 2,5. Alhamdulillah rezekiku bagus, baru 2 tahun kerja. Oh, maksudnya ini baru 2 tahun kerja sebagai teknisi di kilang, dia sudah dapat gaji 2.500. Wow, 2.500 ini berapa juta nih? Hampir 10 kalau nggak salah ya. 8 atau 9-an lah. Temanku kerja PRT, udah dapat 1.800 dari tahun kemarin. Dia kerja baru 1,5 tahun. Wow, baru 1,5 tahun kerja dia sudah digaji 1.800. Ya, dia kerja sebagai PRT. PRT itu pembantu rumah tangga atau maid ya. Dan ternyata saudara, ada juga TKI yang dibayar di bawah gaji minimum ya di Malaysia. Itu saya jumpai di konten ini juga, di video ini juga. Ini akan saya bacakan. Percuma standar gaji naik, sebagian besar bos PT Kelapa Sawit Malaysia tidak membiarkan makan gaji, melainkan pajak rugi yang dimana kerja pagi sampai maghrib hanya mampu gajian 1.400 ringgit paling banyak. Lanjut, faktanya masih banyak agensi-agensi dan majikan yang pejam mata, seolah tidak mau tahu akan kebijakan pemerintah. Ya, berdasar komen itu, masih ada juga TKI yang mendapatkan gaji di bawah gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia. Itu seperti tadi dibilang gaji 1.400, padahal kan gaji minimum untuk sekarang kan 1.500 ya. Dan tadi juga dibilang masih ada lagi agensi dan majikan yang seolah pejam mata, tidak mau tahu kebijakan pemerintah. Maksudnya penetapan gaji minimum. Nah, kalau case-nya seperti ini, kasusnya seperti ini, itu TKI itu harus melapor kemana ya? Hal pertama yang harus dilakukan para TKI untuk memproses ini, itu mereka harus kemana terlebih dahulu gitu ya. Nah, mungkin boleh dijawab ya. Kemudian saya juga mau menanggapi ini juga nih, TKI yang mendapatkan gaji di bawah gaji minimum Malaysia, apakah dia TKI yang legal, TKI yang resmi, ataukah TKI yang ilegal? Nah, maksud saya TKI yang memberikan komen-komen seperti ini perlu dipastikan dulu dia itu legal atau ilegal. Kalau dia TKI legal, mestinya dia mendapatkan gaji sesuai gaji minimum yang ditetapkan oleh Malaysia. Karena sudah jelas ya, kontraknya jelas, surat-suratnya jelas, dan merupakan pekerja yang resmi. Tapi kalau ilegal, memang itu resikonya rentan sekali dipermainkan oleh majikan, seperti itu. Ya, meskipun tidak semua ya, banyak juga TKI ilegal di sana tapi masih dapat gaji yang manusiawi. Bahkan katanya lebih tinggi dari gaji TKI yang legal di sana. Ada kabarnya seperti itu, saya dengar dari teman-teman. Oke, mungkin cukup itu saja. Saya cuma ingin mengatakan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia mendapatkan gaji minimum 1.700. Itu minimum ya.
tapi katanya rata-rata di sana itu gajinya di atas minimum gitu ya. Apalagi yang lulusan university gajinya lebih tinggi lagi, dipertimbangkan lagi. Dan kepada TKI yang ada di Malaysia, patut bersyukur kepada Tuhan, patut berterima kasih kepada Malaysia karena memberikan gaji yang lumayan buat kalian semua, sehingga boleh mengirim duit ke kampung lebih banyak lagi, boleh menabung lebih banyak lagi. Dan kerjalah dengan giat, jagalah adab, jagalah sopan santun, ikuti norma-norma yang ada di sana, ikuti undang-undang yang ada di sana, kerjalah elok-elok, biar Anda hidup tenang di sana. Oke, sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.